Bab 82 dan 83. Apa aja yang penting enak mas. Zevana dengan cepat mengisi tasnya dengan beberapa barang penting miliknya. Tersenyum ringan, dia berdiri dan menghadap teman-temannya yang masih asyik mengerjakan tugas di kantin. Guys, aku tinggal bentar ya, nanti aku balik lagi dan kita lanjutin ngerjain tugasnya. Untuk makanan yang udah dipesan, biar aku yang bayar. Ini uangnya, ucap Zevana sambil menaruh beberapa lembar uang di atas meja kantin. Welly yang duduk di seberangnya, mengerutkan dahinya dengan tatapan penuh tanya, kamu mau kemana Zev? Kok buru-buru gitu? Zevana hanya tersenyum tipis tanpa menoleh ke arah Welly, ia masih menundukkan kepalanya, aku ada urusan, jawabnya singkat. Alena yang duduk di samping Welly menyandarkan tubuhnya ke belakang, lalu berbisik, pasti yang telepon. Barusan suamimu kan Zev? Zevana hanya mengangguk pelan tanpa menjawab, Lia Al, dia udah nungguin Aju di parkiran. Aku pergi dulu ya, jangan dilanjutin dulu, lanjutinnya nanti pas aku udah balik lagi ke sini. Kemudian ia berjalan menuju pintu keluar kantin, langkahnya terburu-buru. Begitu keluar, ia berlari kecil menuju parkiran di mana Regan, suaminya, sudah menunggu dengan sepeda motornya. Regan, yang tampak gelisah memeriksa jam tangannya, namun saat terlihat Zevana berjalan ke arah mobilnya, ia langsung tersenyum lebar, ia pun menyambut Zevana dengan pandangan yang lega ketika melihatnya mendekat. Kok lama banget sih? Sayang, keluh Regan. Zevana tersenyum, lalu mengucap salam, Assalamualaikum mas, ucap Zevana sambil mencium tangan Regan. Waalaikumsalam. Mas kira kamu gak jadi kesini sayang, baru aja mas mau nyusulin kamu ke kantin, takut kamu digodain cowok-cowok, kata Regan dengan nada khawatir. Zevana hanya tertawa kecil sambil duduk di sebelah suaminya. Mas mah terlalu berlebihan mana ada yang godain aku, lagi pula aku kan pakai masker terus mas kalau di luar kelas, kata Zevana. Regan mengangguk-anggukkan kepalanya, bagus. Memang seharusnya begitu sayang, katanya dengan tersenyum simpul. Zevana geleng-geleng kepala, kemudian ia bertanya, tumben mas nyetir sendiri, gak sama Om Ciko? Kemana Om Ciko? Tanya Zevana penasaran. Regan langsung menoleh ke arah Zevana, nakal ya, berani banget nanyain laki-laki lain di depan suami sendiri. Mas cemburu tahu, kata Regan dengan nada seolah cemburu. Zevana menghela napas, ya Allah mas, masa gitu aja cemburu? Tapi aku happy deng kalau mas cemburu, itu artinya mas cinta aku. Tapi aku tuh cuma nanya doang loh, soalnya kan Om Ciko selalu setia nganterin mas. Lia sih dia memang setia, karena dia aku gaji sayang. Dahlah jangan bahas dia, mas tuh cemburu loh, ujar Regan. Zevana menatap Regan dengan raut muka yang mencampur adukkan rasa heran dan gemas. Ia tertawa, haha, ya ampun mas lucu banget sih. Aku kan cuma nanya biasa, karena Om Ciko memang selalu ada saat mas butuh. Suara Zevana terdengar sedikit tegas, mencoba mempertahankan rasa ingin tahunya tanpa membuat Regan semakin cemburu. Regan, dengan alis yang berkerut dan tatapan yang tidak bisa disembunyikan kecemburuannya, merespons, Lia, tapi tetap aja, dengar suara kamu menyebut nama pria lain bikin hati ini kok. Ya gitu deh. Suaranya terdengar lirih, berusaha keras menyembunyikan rasa tidak nyamannya. Zevana mendekat, memegang tangan Regan dengan lembut. Mas, percaya sama aku ya, aku cuma sayang sama mas aja kok. Om Ciko itu kan sudah seperti saudara bagi kita. Jangan cemburu yang enggak-enggak. Senyum manis Zevana berusaha meredakan situasi, matanya berbinar menunjukkan ketulusan. Regan menghembuskan napas berat, mencoba menenangkan diri. Lia, aku tahu kok.
Maaf ya, tadi aku kelepasan. Aku cemburu aja, takut kehilangan kamu. Raut wajahnya pelan-pelan melunak, tangannya meraih tangan Zevana lalu menciumnya, mencari kekuatan dari sentuhan itu. Dia lagi makan sama klien menggantikan aku. Jadi, jangan khawatir. Dan tolong, jangan sebut-sebut namanya lagi deh, ya. Cukup Mas saja, suami kamu yang kamu pikirkan. Canda Regan sambil tersenyum. Mencoba mengalihkan suasana yang tadinya tegang. Menjadi lebih cair dan hangat. Itu Mas selalu Mas, gak perlu Mas kasih tahu juga aku udah pasti selalu memikirkan Mas, ya kali mikirin. Suami orang, balas Zevana. Awas aja kalau berani mikirin suami orang, Mas cubit nanti, kata Regan. Beberapa saat kemudian mereka sampai di resto. Cahaya matahari siang menyinari resto yang hangat ketika Regan membukakan pintu mobil untuk Zevana. Dengan senyum lebar, dia menggandeng tangan Zevana memasuki resto yang sudah mereka janjikan sebelumnya. Makan apa kita hari ini sayang? Tanya Regan dengan suara penuh semangat. Apa aja yang penting enak Mas, jawab Zevana. Sambil menatap Regan dengan mata berbinar. Dan yang penting bareng kamu sayang, Regan menambahkan sambil menul hidung mancung Zevana. Dengan lembut. Mereka berdua duduk di kursi yang nyaman, menatap menu dan memesan makan siang mereka dengan pilihan yang mereka anggap terbaik. Tidak lama, pelayan membawa pesanan mereka dan mereka mulai menikmati hidangan. Tawa kecil dan canda tawa mengisi waktu mereka, menciptakan suasana yang akrab dan hangat. Suapin dong sayang, pinta Regan. Zevana tersenyum lalu ia menyuapi Regan. Sayang tahu gak, Jamal dan Abdul sekarang kerja di perusahaan kita loh, kata Regan. Perusahaan Mas itu, ucap Zevana. Perusahaan Mas ya perusahaan kamu juga sayang, milik kita berdua, ucap Regan sambil mengelap. Lembut sisa makanan di ujung bibir Zevana. Ak, lagi sayang, suapin lagi. Mas masih pengen makan disuapin kamu, pinta Regan. Dengan telat, Zevana menyuapi Regan. Tiba-tiba, suasana romantis itu terganggu ketika sosok wanita muda menghampiri meja mereka. Ehem. Hai Kak Regan, sapa Nessa dengan suara ceria. Regan yang sedang menikmati suapan terkejut dan hampir tersedak. Matanya membulat kaget mendengar suara yang cukup familiar ia dengar. Zevana menoleh dengan alis terangkat, rasa ingin tahu memenuhi wajahnya saat melihat interaksi tidak terduga ini. Bukannya dia yang waktu itu. Batin Zevana. Dalam hatinya. Hai, kita belum kenalan ya. Kenalin nama aku. Nessa, ucap Nessa menjabat tangan Zevana. Zevana tersenyum ramah. Zevana, ucapnya. Nessa masih berdiri di samping meja makan yang terisi penuh di resto tersebut, matanya menyapu ruangan mencari tempat kosong. Akhirnya, dia melihat Zevana dan Regan sedang makan bersama di sudut. Dengan ragu, Nessa menghampiri mereka. Bolehkan aku gabung makan di sini sama kalian, soalnya meja yang lain penuh, ucapnya dengan nada berharap. Zevana menoleh dengan senyum yang dipaksakan, sementara Regan langsung mengerutkan dahi, keberatan. Gak boleh. Aku cuma mau makan berdua sama istriku, aku gak mau diganggu orang asing. Tegas Regan dengan nada suara yang meninggi, menandakan ketidaksenangan. Nessa tersenyum getir, merasakan penolakan itu seperti duri. Kak Regan kok tega banget sih, padahal Kak Regan tahu kalau meja yang lain penuh semua. Gumamnya, suara penuh kekecewaan. Namun Regan hanya mengabaikannya, seolah-olah Nessa bukan bagian dari kehidupannya. Regan kemudian berpaling kepada Zevana, mencari kenyamanan. Sayang, suapin Mas lagi, pintanya manja. Zevana, yang sempat terganggu, kembali fokus pada suaminya dan menyuapi Regan dengan penuh kasih. Melihat interaksi mereka, Nessa tidak bisa menahan komentar,
Kak Regan manja banget ya sekarang, beda banget sama dulu. Dulu Kak Regan cool banget loh. Tapi setelah menikah jadi berubah drastis. Ucapnya, mencoba mencairkan suasana. Namun, komentar itu malah membuat Zevana tersentak. Wajahnya berubah, penuh cemburu dan kecurigaan. Tidak ada kata yang terucap lagi, hanya tatapan tajam yang dilemparkan Zevana ke arah Nessa. Membuat suasana semakin tegang. Zevana, kamu tahu gak sih? Kak Regan itu gak suka makan makanan bersantan kayak gitu, dia itu sukanya makan salmon, ucap Nessa. Mendengar itu membuat Regan kesal, begitu pula Zevana. Masa sih gak suka? Tapi kok Mas Regan lahap banget ia makannya. Harusnya kalau gak suka gak bakalan dimakan apalagi sampai minta disuapin aku. Ucap Zevana. Loh, kamu gak percaya nih Zev, kalau Kak Regan gak suka makanan bersantan? Tanya aja deh sama Kak Regan. Ya, kan Kak Regan, kakak gak suka makanan bersantan kayak gitu kan? Tanya Nessa, seolah membutuhkan pengakuan dari Regan. Sok tahu. Kata siapa aku gak suka? Aku suka semua makanan yang dimakan istriku apalagi makan disuapin istriku, rasanya jauh lebih nikmat. Udahlah sana kau. Pergi, mengganggu saja. Usir Regan. Nessa melotot, Kak Regan ngusir aku. Aku rasa telinga kau masih berfungsi dengan baik. Timpal Regan. Nessa ternganga, kemudian ia berlari menatap Zevana. Zevana, apa kamu juga mengusirku dan tidak mengizinkanku duduk di sini bersamaku? Tanyanya. Dengan nada memelas. Zevana menggelengkan kepalanya, kan bukan aku yang ngusir, tapi suamiku Mbak Nes, jawab Zevana. Apaan sih Zev, masa kamu panggil aku Mbak? Kayak Mbak Kang masak aja, protesnya. Jadi mau dipanggil apa? Tanya Zevana. Apa aja bebas, asal jangan Mbak. Males banget. Berasa jadi Mbak di rumah yang suka bersih-bersih. Ucap Nessa. Panggil saja dia Tante sayang, celetuk Regan. Zevana mengangguk, oke Tante Nessa, ucap Zevana. Nessa melebarkan bola matanya, ya ampun Kak Regan parah banget, masa Zevana manggil aku Tante? Aku masih muda loh, umurku baru 24 tahun loh Kak. Ya kali manggil Tante, panggil kakak kan bisa, protes. Nessa tak terima. Zevana jauh lebih muda dari kau, dia baru berusia 18 tahun. Jadi cukup pantas dia panggil kau Tante, kata Regan dengan santainya, sambil menyuapi Zevana. Sayang, Mas mendadak kenyang. Kita pindah tempat yuk, ajak Regan. Aku juga mendadak kenyang Mas. Beli es krim yuk, Mas, ajak Zevana. Yuk sayang, sahut Regan. Kemudian Regan meninggalkan beberapa lembar uang di atas meja, lalu ia menggandeng Zevana pergi. Nessa melongo, loh, kok pada pergi sih, kata Nessa. Kasihan soalnya Tante dari tadi berdiri, gara-gara meja pada penuh. Jadi sekarang, silahkan makan Tante Nessa, dan sampai jumpa lain waktu bae. Assalamualaikum, pamit Zevana sambil melambaikan tangan ke arah Nessa. Waalaikumsalam. Sampai jumpa juga Zevana. Aku dipanggil Tante, berasa tua banget, ucap Nessa. Huff. Segitu gak mau dekatnya Kak Regan sama aku, sampai milih pergi, gumam Nessa sambil geleng-geleng kepala. Sementara itu di resto lain, Meiza mendengus kesal, sebab bukan Regan yang datang untuk makan siang bersama para klien, melainkan Chico sang asisten. Kenapa kau yang datang sih, bukan Regan? Tanyanya, sambil berbisik. Karena saya ditugaskan tuan muda, jawab Chico. Singkat. Cek, dasar bodoh. Kenapa kau mau? Harusnya kau tolak dan biarkan Regan yang datang sendiri, omelnya. Masih dengan berbisik. Chico menyipitkan matanya, loh, kok malah Anda yang mengomel Ibu Meiza? Saya itu asisten sekaligus
Sekretaris Tuan Muda, jadi saya harus patuh pada semua perintah beliau. Anda tidak berhak mengatakan saya bodoh. Ya, kau memang benar-benar bodoh, tidak bisa diandalkan. Padahal aku ingin sekali bertemu Regan. Timpal Meisa. Sadarlah wahai Ibu Meisa, Tuan Muda Regan itu sudah beristri, bahkan beliau tidak hadir saat ini pun karena beliau ingin makan siang berdua dengan istrinya. Yuk bisa yuk, Ibu Meisa sadar, tobat jangan gangguin suami orang. Masa ia harus diruqyah sih biar sadar, sindir Chiko. Es krim itu terasa lebih manis bagi Regan dan Zevana yang sedang duduk di taman kota. Matahari tampak bersembunyi di balik awan menambah nuansa romantis, namun suasana itu sedikit terganggu karena Zevana yang terlihat kikuk saat makan es krim. Es krim berwarna pink itu meleleh dan sedikit berceceran di sekitar mulutnya. Regan, yang duduk di sampingnya, tidak bisa menahan tawa melihat istri tercintanya yang seperti anak kecil. Makan pelan-pelan sayang, sampai belepotan, pipinya mau ikutan makan, canda Regan sambil mengelap sisa es krim di pipi Zevana dengan tisu yang diambilnya dari tas Zevana. Zevana hanya bisa nyengir, kemudian berkata dengan nada bercanda, jangan malu ya mas punya istri kayak aku, gak bisa rapi makannya. Regan memandang Zevana dengan penuh kasih, kenapa malu? Mas malah bangga, orang punya istri. Cantik gini kok, ucapnya sambil tersenyum lebar. Zevana tertawa kecil mendengar pujian itu, haha. Gombal banget sih mas. Regan menggenggam tangan Zevana, mas bicara sesuai fakta sayang, mana ada mas gombal, katanya dengan serius namun tetap dengan nada hangat. Sambil mencubit lembut pipi Zevana yang masih belepotan es krim. Iya deh, iya percaya akunya, balas Zevana. Oh iya mas, ngomong-ngomong mas sama tante Nessa beneran gak ada hubungan apa-apa nih? Tanya Zevana. Beneran dong sayang, swear deh, jawab Regan. Sambil menunjukkan dua jari membentuk huruf V. Zevana mengeritkan dahinya, tapi kok Tante Nessa kayaknya banyak tahu tentang Mas ya. Jadi, curiga deh kalian dulu pernah dekat banget, kata Zevana. Astagfirullah sayang, bisa-bisanya kamu mikir gitu. Demi Allah, Mas sama dia tuh gak ada hubungan apa-apa, dianya aja yang suka ngejar-ngejar Mas waktu masih sekolah. Kalau kamu gak percaya kamu tanya aja sama Chiko, Chiko tuh saksinya, Chiko juga tuh yang sering nerima makanan atau apapun barang dari si Nessa, jelas Regan. Kenapa Mas gak terima pemberian dia? Tanya Zevana penasaran. Buat apa? Orang Mas gak suka dia kok. Kalau Mas terima pemberian dia, itu sama aja Mas kasih harapan ke dia, jelas Regan. Tapi dia tetap ngejar Mas ya, padahal Mas gak terima pemberian dia, tambah Zevana. Regan menganggukkan kepalanya, Lia, itulah aneh. Tuh manusia. Masih aja maju terus, padahal udah Mas suruh berhenti, kata Regan. Ya begitulah kalau cinta Mas, gak peduli digimanain tetap aja maju terus tanpa mikir malu atau apapun itu, ucap Zevana. Tapi kamu gak gitu kok sayang, kamu beda dari kebanyakan perempuan. Bahkan, pertama kali kita ketemu pun kamu bukannya terpesona lihat Mas, kamu malah ngomel-ngomel sama ngatain Mas Omom, padahal kan Mas tampan, masa iya dipanggil Omom. Ucap Regan panjang lebar, ia mengingat momen pertama kali mereka bertemu. Zevana tertawa, hahaha, ya habisnya Mas. Beneran kayak Omom sih pas pertama kali kita ketemu. Tapi sekarang kok bisa berubah kayak anak ABG ya? Curiga kalau Mas pakai susuk haha. Susuk apaan sayang? Mana ada Mas pakai gituan? Musyrik loh, ucap Regan. Hehe, iya tahu kok musyrik. Tapi aku tuh heran kok bisa Mas gak kayak umur 25 tahun, malah kayak umur 8 tahun loh, kata Zevana. Ya, begitulah istimewanya suami kamu ini sayang, selain tampan, suami kamu juga awet muda, ujar Regan dengan ekspresi sedikit angkuh.
Ih, sombong sekali. Ngomong-ngomong, anterin aku balik ke kampus lagi mas, mau lanjut ngerjain tugas. Akunya, kasihan kelompokku nungguin, kata Zevana. Oke sayangku, ayo mas antar, mas juga harus balik ke kantor, sahut Regan. Regan dan Zevana pun menuju mobil, dan mobil melaju menuju kampus Zevana. Sesampainya di kampus, sebelum Zevana turun dari mobil, seperti biasa Zevana mencium tangan Regan dan Regan mencium kening Zevana. Setelah memastikan Zevana masuk ke kampus, Regan pukber lalu pergi meninggalkan halaman kampus. Zev, woi, panggil Alena. Zevana menoleh, Al, ayo kita lanjutin yang tadi. Ajak Zevana. Ayo, sahut Alena. Welly mana? Tanya Zevana. Masih di kantin dia mah, jawab Alena. Mereka pun berlalu ke kantin, dan kembali mengerjakan tugas yang sempat tertunda. Kekek. Beberapa hari berlalu begitu cepat, pagi ini Nessa memandangi refleksi dirinya di cermin dengan seksama. Blazer navy yang dipadukan dengan rok pensil abu-abu memberikan kesan profesional dan tegas. Rambutnya disisir rapi dan sedikit lipstik merah menyempurnakan penampilannya. Oke, perfect. Semoga aku diterima kerja di sana, gumamnya penuh harap, mata cerahnya bersinar penuh optimisme. Setelah memastikan segalanya tampak sempurna, Nessa mengambil tas kerjanya dan keluar dari apartemen. Langkahnya mantap menuju sebuah perusahaan dengan bangunan yang menjulang tinggi dan megah, memantulkan sinar matahari pagi yang cerah. Gedung tersebut merupakan simbol dari impian yang ingin dia capai, tempat di mana dia berharap dapat memulai karirnya. Saat sedang berjalan, ponsel di tasnya berdering. Nessa segera mengambilnya dan melihat nama, Kak Chico, muncul di layar. Halo Kak, sapa Nessa dengan suara bersemangat. Di seberang telepon, suara Chico terdengar. Halo, kamu udah di mana sekarang? Tanyanya, suaranya terdengar sedikit terburu-buru. Aku sudah di depan perusahaan Kak Chico di mana? Nessa memandang sekeliling, mencari sosok Chico itu di keramaian orang yang lalu lalang. Aku lagi di jalan, bentar lagi sampai. Kamu tunggu di sana ya, ujar Chico, nada suaranya menenangkan. Oke Kak, sahut Nessa, dia menutup telepon dan mengembalikan ponsel ke dalam tasnya. Nessa menemukan bangku di dekat parkiran dan duduk, matanya sesekali memandang ke arah jalan, menunggu kedatangan Chico. Gedung perusahaan yang menjulang di depannya kembali menarik perhatiannya, membuatnya tenggelam dalam lamunan tentang semua kemungkinan yang mungkin terjadi jika dia berhasil mendapatkan pekerjaan ini. Aku gak yakin bisa diterima di perusahaan besar ini, apalagi pemimpinnya Kak Regan, gumamnya. Beberapa saat kemudian sebuah mobil berhenti, keluarlah Regan dan Fabian dari dalam mobil, keduanya tampak terlibat pembicaraan serius. Nanti kita bahas di ruanganku saja Fab, sambil nunggu Chico, ucap Regan. Oke. Tapi Chico bilang hari ini dia mau interview calon karyawan baru, ucap Fabian. Kening Regan berkerut, tumben Chico mau interview calon karyawan? Tanya Regan heran. Fabian mengangkat dua bahunya, mana aku tahu. Mungkin lagi pengen aja, sahut Fabian. Assalamualaikum, Tuan Muda, Tuan Fabian. Berkas hasil meeting kemarin sudah saya kirim via email, ucap Abdul yang menghampiri Regan dan Fabian. Regan dan Fabian mengangguk, Waalaikumsalam, terima kasih Abdul, ucap keduanya kompak. Langkah Regan dan Fabian terpisah di lorong perusahaan mewah itu, keduanya dengan pikiran masing-masing yang penuh perhitungan. Di lain pihak, di area parkiran yang cukup sepi, Chico baru saja parkir mobilnya. Langkahnya tergesa-gesa menuju sosok yang telah menunggu dengan setia, Nessa. Cahaya matahari pagi memantulkan ke arah wajah Nessa yang Chico tersenyum. Maaf ya Nes,
Nunggu lama ya? Chiko membuka pembicaraan dengan rasa bersalah yang tampak jelas. Dari raut wajahnya, Nessa, dengan senyum yang menenangkan, menggelengkan kepala, "Gak kokak," sahutnya lembut. Chiko menghela nafas lega, matanya kemudian tertuju pada map di tangan Nessa. "Mana berkas kamu?" tanyanya, mencoba mengalihkan topik untuk mengurangi ketegangan. "Ini kak. Ada di map ini semua." Nessa mengangkat mapnya sedikit. "Tapi emangnya Kak Regan bakalan terima aku ya kak?" "Aku takut ditolak, soalnya terakhir ketemu di resto Kak Regan kayak benci gitu sama aku," ucapnya dengan nada pesimis yang tidak bisa disembunyikan. Chiko menatap Nessa dengan tatapan yang mendalam, mencoba memberikan kekuatan melalui kontak mata mereka. "Kan aku yang interview kamu bukan Tuan Muda Regan," ucapnya, mencoba menenangkan. "Lagi pula, aku yakin kamu mampu. Berkas-berkas kamu lengkap dan kamu juga punya pengalaman kerja cukup kok sebelumnya di perusahaan. Aku sudah cari informasi performamu selama di sana juga bagus. Percayalah pada diri sendiri, Nes." Saat itu, dari kejauhan, bayangan Regan muncul, menambah ketegangan yang sudah terasa. Chiko merasakan ada sesuatu yang berubah, sebuah presisi yang akan menentukan banyak hal. Nessa hanya bisa berharap sembari menggenggam mapnya lebih erat, menyiapkan diri untuk sebuah perubahan besar dalam karirnya. "Ayo ikut aku ke ruangan HRD," ajak Chiko dan Nessa pun mengangguk. Keduanya pun masuk ke dalam perusahaan dan menuju ruang HRD. Di ruang HRD, Nessa bertemu Dandi, sempat diinterview Dandi, dan Dandi juga menjelaskan poin-poin penting dari perusahaan, sebelum akhirnya Dandi menyerahkan interview lanjutan pada Chiko. Setelah beberapa saat interview, akhirnya Chiko memutuskan, "Selamat bergabung di perusahaan Rao Group, Ibu Nessa. Semoga Anda bisa bekerja sama dengan baik, dan mulai hari ini Anda harus memanggil Tuan Muda Regan, tidak boleh memanggil dengan panggilan lain," ucap Chiko, dengan bahas formalnya. Nessa tersenyum, "Baik Pak Chiko, mulai hari ini saya akan memanggilnya Tuan Muda Regan, dan terima kasih Pak Chiko sudah mau ACC saya," ucap Nessa. Chiko mengangguk, lalu setelahnya tertawa, "Hahaha, formal sekali kita Nes. By the way ini tidak gratis Ibu Nessa," katanya. "Kan memang harus begitu Pak Chiko." "Maksudnya bagaimana Pak Chiko? Apa saya harus membayar Anda?" tanya Nessa. Chiko kembali tertawa, kemudian menganggukkan kepalanya. "Ya, nanti siang saya minta ditraktir makan." "Sama kamu," jawab Chiko. Nessa tertawa kecil, "Oke baiklah Pak Chiko, nanti saya traktir Pak Chiko makan sepuasnya. Tapi jangan banyak-banyak ya, maklum belum gajian, masih karyawan baru nih," kata Nessa. "Hahaha, siap Ibu Nessa. Ya sudah, ayo, saya antarkan kamu ke ruanganmu," ajaknya, dan Nessa pun mengangguk. Sementara itu di ruangan Regan, tiba-tiba ponselnya berdering. Ia mengambil ponselnya lalu menjawab telepon tersebut. "Halo, Assalamualaikum. Sayang, baru ditinggal bentar udah nelepon aja, kangen." "Ya sama Mas," tanya Regan dengan nada menggoda. Di seberang telepon Zevana memutar bola mata malas. "Itu Mas bisa emput aku gak? Ternyata hari ini dosennya gak ada yang masuk. Sebel deh," ucap Zevana. "Mas jemput sekarang sayang," ucap Regan dan panggilan pun berakhir. Regan buru-buru keluar dari ruangannya, saat ia keluar berpapasan dengan Chiko. "Loh, Tuan Muda mau kemana? Kok buru-buru banget?" tanya Chiko. "Saya mau jemput istri saya dulu, dia barusan telepon katanya dosennya gak ada yang datang, dan saya dengar sepertinya dia kesal, jadi saya harus cepat jemput dia sebelum dia semakin kesal. Kau ke ruangan Fabian saja dulu, bahas proyeknya duluan nanti saya nyusul,"
ucap Regan dan ia pun berlalu pergi dengan sedikit berlari. Chiko menghela napas, dasar CEO bucin, gercep amat kalau ditelepon istri, gumam Chiko. Chiko pun berlalu ke ruangan Fabian, ia mengetuk pintu. Tuan Fabian, boleh saya masuk? Tanya Chikon. Silahkan, sahut Fabian. Kenapa kau kesini, bukannya kita haru ke ruangan Tuan Muda untuk bahas proyek? Tanya Fabian. Justru Tuan Muda Regan yang menyuruh saya ke ruangan Anda, karena sekarang Tuan Muda lagi jemput istri kesayangannya. Tuan Muda Regan juga bilang, kita bahas saja duluan, nanti Tuan Muda nyusul, jelas Chiko. Mengerti, Fabian pun menganggukkan kepalanya. Di sisi lain, Regan baru saja sampai kampus. Zevana yang melihat mobil sang suami sampai, segera menghampiri mobil tersebut. Assalamualaikum, ucap Zevana lesu, tapi tetap mencium tangan Regan. Waalaikumsalam. Kok lesu sayang? Mau pulang ke rumah aja kah? Tanya Regan. Zevana menggelengkan kepalanya, mau ikut mas kerja, boleh gak? Tanya Zevana manja, sambil memeluk lengan Regan. Regan mengelus pucuk kepala Zevana yang tertutup jilbab, boleh dong sayang. Ayo kita ke perusahaan, ajak Regan. Mobil pun melaju kembali ke perusahaan. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai. Regan menggandeng mesra sang istri, kemudian ia berbisik. Sayang, kamu kan udah selesai datang bulan. Nih, boleh dong nanti kalau mas udah beres kerja, kita olahraga dulu di kamar privat, mas udah lama puasa oh. Kangen. Zevana mengangguk, ih mas ini, bisa-bisanya minta gituan di sini, nanti kalau ada yang dengar mas minta gituan gimana coba, kan malu mas, protes. Zevana, mana ada yang dengar sayang, mas kan bisikin. Kamu, balas Regan. Zevana geleng-geleng kepala, kemudian dengan tersenyum nakal Zevana berbisik, gimana kalau olahraganya sekarang aja mas, kayaknya kalau tunggu nanti akunya dah gak mood lagi deh, ucap Zevana. Menggoda Regan. Regan melotot, kemudian ia menul hidung mancung Zevana, nakal sekali istriku sekarang ya, tapi mas suka, dan dengan senang hati, mari kita lakukan. Sekarang, ucap Regan. Mendengar itu Zevana mendadak panik, lah kok dianya mau. Kirain bakalan jawab gak bisa karena harus kerja dulu, batin Zevana dalam hatinya. Loh, kok mas setuju sih? Kok gak nolak, gak bilang? Mas harus kerja dulu, kan tadi mas bilang mau kerja dulu. Kalau kita ngelakuinnya sekarang, terus kerjaan mas gimana? Tanya Zevana dengan ekspresi wajah cemas. Kamu lupa sayang, suami kamu ini bosnya sekaligus pemilik perusahaan ini. Kerjaan mas, akan dihandle Fabian, Chiko, Abdul dan Jamal. Jadi untuk melakukan itu, kita bisa mulai sekarang, ucap Regan dengan mengedipkan satu mata. Zevana nyengir, seolah terjebak perkataannya sendiri, ia bergumam dalam hatinya, duh, bodoh banget sih Zevana, kamu lupa ya, kalau suami kamu, pemimpin sekaligus pemilik perusahaan, jadi dia bebas mau melakukan apapun. Dia kan punya banyak karyawan. Ah, lagian kenapa juga aku pakai acara mancing dia, bilang sekarang aja, jadi repotkan. Padahal tadi niatnya bercanda doang.